wabarakatuh. Di sini saya Angela Almaida Aditya, NIM 2019-12-023 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus akan menjelaskan sedikit tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau sering kita sebut dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012 dan sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Adapun visi dari Otoritas Jasa Keuangan itu menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dan misi Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri, yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan OJK pun melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, serta kegiatan jasa keuangan di lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam dunia perbankan saat ini, kita tentu telah mengenal bank syariah. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariat Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah itu merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud itu mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia itu sendiri untuk memberikan pedoman bagi stakeholder perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, di antaranya
kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat yang terkait, tren perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional, dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang sudah mulai terwujud. Serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti arsitektur perbankan Indonesia dan arsitektur sistem keuangan Indonesia maupun internasional best practice yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional seperti Islamic Financial Services Board, AAOIFI, dan IIFM. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti arsitektur perbankan Indonesia, arsitektur sistem keuangan Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dan cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia itu memuat visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang lebih jelas untuk menjawab tantangan para ulama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu dengan pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang lebih signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah itu sendiri dalam segala aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional. Dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan kepada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik, akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia itu seperti perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, serta terbuka bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa Indonesia ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.